Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivu Kurniasari Putri Sugiono, NIM 2022 10 11 03 11 058 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP baru. Reformasi KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana kita. Salah satu perubahan yang sangat penting adalah perumusan tujuan pemidanaan yang lebih humanis, lebih rasional, dan relevan dengan perkembangan hukum pidana modern. Yang membahas salah satu perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP baru. Fokusnya bukan lagi menghukum semata, tetapi membina, menyelesaikan konflik, dan membuat pelaku menyesal dan berubah. Nah, kalau pelaku kejahatan hanya dipenjara tanpa dibina, menurut kalian setelah bebas dia akan jadi lebih baik atau malah lebih buruk? Nah, jika seseorang masuk penjara, ketemu dengan pelaku lain, lalu tidak ada pembinaan, nah kemungkinan besar ketika dia keluar, dia justru lebih ahli dalam melakukan kejahatan. Nah, disinilah pentingnya tujuan pemidanaan yang baru pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membawa perubahan penting dalam cara negara memandang pemidanaan. Jika sebelumnya pemidanaan identik dengan pembahasan mengenai pembalasan dan juga pemenjaraan, KUHP baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar menghukum pelaku, tetapi juga membina, memulihkan, dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Melalui ketentuan ini, negara ingin menciptakan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan, yang bukan hanya fokus semata-mata pada penderitaan pelaku. Pasal 51 secara jelas menyebut bahwa pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan dalam masyarakat, menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku sebagai dasar dari perubahan sikap. Nah, selanjutnya adalah tujuan utama pada pasal 51 KUHP baru, yaitu yang pertama mencegah terjadinya tindak pidana dan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Lalu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, yang memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Yang akan saya kembangkan menjadi 5 poin dalam penjelasan nantinya. Nah, sebelum masuk pada tujuan pemidanaan secara spesifik, penting untuk memahami bahwa KUHP baru lahir untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Jika KUHP lama dibuat dengan corak pemikiran abad ke-19 yang menekankan retributivisme, bahwa pidana adalah pembalasan atas kesalahan, dalam KUHP baru, filosofi pemidanaan mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Yang pertama, pemidanaan tidak lagi berorientasi pada balas dendam negara. Jika KUHP kolonial memakai pendekatan vergelding atau pembalasan, KUHP baru lebih menekankan restoratif value. Yang kedua, pemidanaan tidak hanya menekankan pelaku, tapi mengutamakan perlindungan masyarakat. Yang ketiga, pemidanaan harus memperhatikan kondisi pelaku, korban, dan dampak sosialnya. Yang keempat, pemidanaan bukan tujuan akhir, tetapi sarana menciptakan keadilan dan juga ketertiban. Nah, pasal KUHP baru pada pasal 51 ini mengadopsi unsur dari berbagai teori pemidanaan. Yang pertama, teori retributif, yang kedua, teori utilitarian, yang ketiga, teori rehabilitatif, yang keempat adalah teori restoratif. Nah, dengan demikian, pasal 51 KUHP baru bersikap
integratif yang memadukan perlindungan masyarakat, penghormatan hak pelaku, dan pemulihan hubungan. Nah, kita masuk pada tujuan pemidanaan yang pertama. Kita perlu memahami fungsi dasar dari hukum pidana sebagai penjaga ketertiban sosial. Pemidanaan diarahkan agar seseorang tidak melakukan tindak pidana, baik pelaku yang sama maupun masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, pidana bekerja sebagai sebuah mekanisme pencegahan. Ketika seseorang mengetahui adanya konsekuensi hukum yang tegas bagi suatu tindakan, ia akan berpikir ulang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma. Namun, pemidanaan di dalam KUHP baru bukan sekedar menakut-nakuti masyarakat saja. Yang lebih penting adalah bagaimana hukum mampu menegakkan norma yang telah disepakati bersama sebagai pedoman perilaku sosial. Norma hukum harus dipatuhi bukan karena hukuman yang menanti, tetapi karena masyarakat meyakini bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah bagian dari kehidupan yang lebih harmonis. Nah, penegakan norma ini juga berfungsi memastikan bahwa masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri melalui main hakim sendiri. Ketika negara secara konsisten menegakkan hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa keadilan tidak boleh dilakukan secara individual, tetapi melalui mekanisme formal yang objektif. Pemidanaan dengan demikian menjadi sarana negara untuk menghadirkan rasa aman, memberi pengayoman kepada masyarakat, dan mencegah timbulnya kekacauan sosial. Selain itu, tujuan pencegahan yang terkandung dalam pasal 51 memiliki dua sisi. Pencegahan umum yang menyasarkan masyarakat luas, serta pencegahan khusus yang diarahkan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Pencegahan umum terjadi ketika masyarakat memahami bahwa kejahatan memiliki resiko. Sementara itu, pencegahan khusus lebih berfokus pada bagaimana pelaku setelah dijatuhi hukum pidana tidak lagi terdorong untuk mengulangi tindakan pidana. Dalam konteks ini, KUHP baru menolak pandangan lama yang melihat pidana hanya sebagai alat menekan pelaku saja. Pemidanaan justru diarahkan agar pelaku memperoleh kesadaran moral mengenai perbuatannya dan memahami dampak sosial yang ditimbulkannya. Selanjutnya, tujuan pemidanaan yang kedua yaitu memasyarakatkan kembali terpidana agar menjadi manusia lebih baik. Nah, bagian ini memperlihatkan orientasi rehabilitatif dari KUHP baru. Pelaku tindak pidana tetap dilihat sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah, bukan sebagai individu yang harus dihancurkan masa depannya. Oleh karena itu, proses pemidanaan harus mencakup pembinaan yang jelas, sistematis, dan juga terencana. Di lembaga permasyarakatan, terpidana seharusnya tidak sekedar menjalani hukuman, tetapi mendapatkan bimbingan mental, pendidikan moral, pembinaan karakter, serta penanaman nilai-nilai sosial yang lebih positif. Pembinaan yang dimaksud tidak hanya berupa kegiatan yang rutin, tetapi juga penanaman sikap disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan mengelola diri. Pembimbingan psikologis dan konseling sosial dapat membantu terpidana memahami akar masalah dari perilakunya, sehingga ia mampu memperbaiki diri. Salah satu penyebab utama seorang kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lembaga permasyarakatan adalah tidak adanya pekerjaan yang layak dan ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pembinaan harus diarahkan untuk mencegah terjadinya residivisme. Tujuan rehabilitatif ini juga menunjukkan bahwa KUHP baru tidak lagi memandang penjara hanya sebagai tempat penghukuman, tetapi sebagai institusi pendidikan sosial. Terpidana diharapkan keluar sebagai individu yang lebih baik dibanding saat ia masuk. Ketika terpidana diberi kesempatan untuk belajar, berlatih, dan memperbaiki diri, ia akan lebih mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial pidana. Tidak boleh menghancurkan kehidupan seseorang. Justru pidana harus menjadi titik awal perubahan seseorang individu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat. Lalu, jika dahulu menghukum berarti membuat jera dengan rasa sakit, maka sekarang memperbaiki pelaku dan masyarakat. Kita masuk pada tujuan ketiga. Baik, selanjutnya adalah tujuan ketiga. Nah,
Pembinaan masyarakat. Pembinaan ini bukan sekedar mengurung pelaku. Pembinaan berarti memberikan bimbingan agar pelaku bisa kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik. Tujuan ketiga yang sangat ditekankan dalam KUHP baru adalah pembinaan masyarakat. Pembinaan dipandang sebagai sarana untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana, bukan mengasingkan mereka selamanya dari lingkungan sosial. Dalam konsep ini, pelaku dianggap sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi secara positif. Oleh karena itu, pembinaan dilakukan melalui bimbingan pendidikan, pelatihan keterampilan, rehabilitasi, konseling, dan bentuk-bentuk pemidanaan alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan. Pembinaan diharapkan mampu menanamkan kesadaran moral, memperbaiki karakter, serta memberikan kemampuan praktis yang berguna ketika pelaku kembali ke tengah masyarakat. Dengan memberikan ruang perubahan, negara tidak hanya menyelamatkan individu dari siklus kriminalitas, tetapi juga mengurangi tingkat residivisme. Mantan narapidana yang dibina dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari proses pemidanaan tersebut. Paradigma ini secara jelas memperlihatkan bahwa pemidanaan dalam KUHP baru menempatkan manusia sebagai subjek yang dapat berkembang, bukan sekedar objek penghukuman. Nah, bentuknya bisa rehabilitasi, pelatihan kerja, pendidikan, pembinaan mental. Contohnya, misal pelatihan mekanik, pertukangan, memasak, hingga pendidikan agama. Di beberapa lapas ada program pelatihan barista. Banyak mantan narapidana yang setelah keluar bekerja di kafe. Nah, itu adalah contoh pemidanaan yang berhasil. Yang keempat adalah penyelesaian konflik. Nah, kejahatan selalu menimbulkan konflik. Nah, bukan hanya antara pelaku dan korban, tetapi juga pada masyarakat. Tujuan pemidanaan sekarang adalah memulihkan hubungan itu. Selanjutnya, pasal 51 juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik dalam masyarakat. Tindak pidana selalu menimbulkan gangguan sosial, baik dalam hubungan antara individu maupun keharmonisan lingkungan. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma dan kehilangan rasa aman, sementara masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tatanan hukum. KUHP baru menawarkan pendekatan yang lebih restoratif dalam menghadapi situasi ini. Penyelesaian konflik tidak lagi hanya mengandalkan proses penghukuman yang formal, tetapi juga membuka ruang bagi dialog, mediasi, rekonsiliasi, dan pemulihan. Melalui proses ini, korban dapat memperoleh keadilan yang lebih bermakna karena mendapatkan pengakuan, pemulihan kerugian, dan kesempatan menyampaikan perasaan mereka secara langsung. Pelaku pun diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara nyata, misalnya melalui ganti rugi, permintaan maaf, atau kerja sosial yang bermanfaat bagi komunitas. Penyelesaian konflik semacam ini menghasilkan pemulihan hubungan sosial, menguatkan solidaritas, dan mengurangi potensi balas dendam atau kriminalitas lanjutan. Dengan demikian, pemidanaan bukan lagi menjadi proses yang memutuskan hubungan sosial, tetapi justru menjadi sarana memperbaiki dan menyeimbangkan kembali kehidupan masyarakat. Di banyak daerah, kasus anak mencuri ayam atau sandal bisa diselesaikan dengan perdamaian. Pelaku meminta maaf, mengganti rugi, dan hubungan masyarakat kembali pulih. Nah, lalu kita membahas mengenai restoratif justice. Restoratif justice sendiri menekankan perdamaian, pemulihan, dan kesepakatan. Contohnya kasus pencurian ringan yang diselesaikan dengan mediasi dan ganti rugi. Restoratif justice dalam konteks pasal 51 KUHP baru menempatkan penyelesaian konflik bukan semata-mata sebagai proses menghukum pelaku, tetapi sebagai upaya memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.
Pasal 51 menegaskan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Prinsip ini menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif yang fokus pada pembalasan ke arah pemulihan, dialog, dan penciptaan kembali harmoni sosial. Dalam praktiknya, pendekatan restoratif justice membuka ruang bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian. Misalnya melalui mediasi, musyawarah desa, atau mekanisme adat yang selaras dengan hukum nasional. Korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai pihak yang melapor atau memberi keterangan di persidangan, tetapi menjadi subjek utama yang memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan, baik secara emosional, sosial, maupun material. Sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya, mengakui kesalahan, dan memperbaiki kerugian yang timbul. Pendekatan ini juga selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan juga musyawarah. Penyelesaian konflik melalui dialog dapat mengurangi dendam berkepanjangan, mencegah eskalasi sosial, serta menumbuhkan rasa keadilan yang lebih nyata bagi korban. Negara tetap hadir sebagai pengawas agar proses tidak melahirkan tekanan atau ketidakadilan yang baru. Memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai benar-benar melindungi hak korban. Dengan demikian, penerapan restoratif justice pada pasal 51 KUHP baru bukan sekedar konsep ideal, tetapi merupakan strategi konkret untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih humanis. Fokusnya adalah memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki hubungan antar individu, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif, mengurangi over-kriminalisasi dan over-kapasitas lembaga permasyarakatan, serta memperkuat fungsi hukum sebagai sarana menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat. Lalu tujuan selanjutnya adalah penyesalan pelaku. Pelaku harus menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi. Penyesalan ini menjadi dasar perubahan perilaku. Tujuan ketiga adalah menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Dalam konteks KUHP baru, penyesalan bukan sekedar perasaan bersalah, tetapi kesadaran mendalam atas perbuatan yang telah dilakukan serta kemauan untuk memperbaikinya. Pemidanaan yang berhasil adalah pemidanaan yang mampu mengubah sikap batin pelaku sehingga ia memahami dampak tindakannya, menanggung tanggung jawab moral, dan memiliki motivasi untuk tidak mengulangi kejahatan. Melalui proses pembinaan dan mekanisme penyelesaian konflik, pelaku didorong untuk menghadapi akibat dari perbuatannya secara langsung, baik kepada korban maupun masyarakat. Ketika pelaku mengalami proses transformasi batin ini, pemidanaan tidak hanya menghasilkan efek jerah yang semu, tetapi menciptakan perubahan karakter yang permanen. Penyesalan yang tulus menjadi titik awal reintegrasi sosial karena pelaku dapat kembali diterima oleh masyarakat setelah menunjukkan perubahan perilaku dan komitmen perbaikan. Jadi pelaku mengakui kesalahan, meminta maaf, lalu berlaku baik di lapas dan mengikuti pembinaan. Nah, implikasinya terhadap praktik penegakan hukum, reformulasi tujuan pemidanaan membawa perubahan fundamental bagi hakim, yaitu harus mempertimbangkan pidana yang proporsional, bermanfaat, dan tidak membalas secara berlebihan. Lalu kepada jaksa, dalam menuntut jaksa harus mempertimbangkan aspek dari pembinaan pelaku. Lalu pada lapas, fungsi pembinaan menjadi lebih penting dibanding sekedar pengawasan semula atau pengawasan saja. Lalu masyarakat harus memberikan kesempatan kedua bagi mantan terpidana agar reintegrasi berjalan secara optimal. Nah, jika melihat tujuan dari secara keseluruhan dari pasal 51 KUHP baru yang mencerminkan pergeseran besar dalam paradigma pemidanaan di Indonesia, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai balas dendam negara terhadap pelaku, tetapi sebagai proses pemulihan sosial yang bertumpu pada kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan.
Pemidanaan memberikan jalan perubahan, penyelesaian konflik, memulihkan hubungan sosial, dan penyesalan membuka ruang transformasi moral dari individu. Kelima, tujuan ini saling terkait dan saling memperkuat. Tanpa pembinaan, penyelesaian sulit tercapai. Tanpa penyelesaian konflik, pemulihan masyarakat tidak terwujud. Dan tanpa penyesalan, proses reintegrasi sosial tidak akan berhasil. Dengan demikian, pasal 51 bukan hanya norma hukum, tetapi juga representasi visi bangsa untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih beradab dan juga lebih efektif. Kuasa negara dalam menghukum kini diarahkan untuk memperbaiki, bukan sekedar menghancurkan atau menakut-nakuti saja. Jika diterapkan dengan konsisten, pendekatan ini berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, aman, dan juga manusiawi, sekaligus mengurangi beban lembaga permasyarakatan dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Pemidanaan menjadi sarana untuk memperkuat tatanan hukum dan moral, bukan hanya untuk mengisi penjara saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.